Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Cara Cepat Menyembuhkan Patah Hati. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Patah hati adalah suatu pengalaman yang dapat menghancurkan, membuat kita merasa terluka, kecewa, dan terkadang hancur berkeping-keping. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki janji-janji dari Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita dalam saat-saat sulit seperti ini. Kita diajarkan untuk tidak menyerah pada putus asa, tetapi untuk mencari jalan keluar yang diberikan oleh-Nya. Dalam renungan malam kali ini, kita akan menjelajahi bagaimana kita dapat menyembuhkan patah hati dengan cepat menurut pandangan Alkitab. Kita akan melihat beberapa ayat kitab suci yang mengajarkan tentang cara menghadapi penderitaan dan kesedihan dengan iman yang kuat dan penuh harapan. Patah hati adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi kita tidak sendirian dalam menghadapinya. Allah selalu bersama kita, siap memberikan penghiburan dan kekuatan. Marilah kita bersama-sama mencari jawaban dari firman-Nya tentang bagaimana menyembuhkan patah hati dengan cepat, agar kita dapat bangkit kembali dan mengalami kesembuhan yang hanya diberikan oleh-Nya. Patah hati adalah salah satu penderitaan yang paling mendalam yang dapat kita alami dalam kehidupan ini. Ketika hati kita hancur, terasa seperti segala sesuatu di sekitar kita berhenti berputar. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki sumber kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan patah hati kita. Dalam Alkitab, Tuhan memberikan kita janji-janjinya yang menghibur dan memberikan harapan dalam masa-masa sulit seperti ini. Mari kita menjelajahi beberapa ayat yang mengungkapkan rahasia dalam menyembuhkan patah hati. Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati, dan yang luluh semangat rohnya menyelamatkan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati. Ketika kita merasa terluka dan hancur, Tuhan tidak jauh dari kita. Dia adalah sumber penghiburan dan kekuatan yang kita butuhkan untuk melewati masa-masa sulit ini. Mazmur 147 ayat 3. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan adalah dokter yang sempurna bagi hati yang patah. Dia mampu menyembuhkan luka-luka yang dalam dan memulihkan hati yang hancur. Dengan bersandar padanya, kita bisa percaya bahwa penyembuhan akan datang bagi kita. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus menjanjikan damai sejahteranya bagi kita. Dalam masa-masa patah hati, kita bisa menemukan ketenangan dan kedamaian sejati dalam hadirat-Nya. Dia adalah sumber damai yang melebihi segala pemahaman manusia. Berikutnya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya. Meskipun kita mungkin tidak memahami alasan di balik penderitaan yang kita alami, kita percaya bahwa Allah selalu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Nya. Ini memberikan kita harapan bahwa patah hati kita tidak akan sia-sia, tetapi Allah akan menggunakan penderitaan kita untuk tujuan yang baik. Bagaimana kita dapat menyembuhkan patah hati kita dengan cepat? Pertama-tama, kita perlu membawa segala kepedihan dan kehancuran kita kepada Tuhan dalam doa. Berbicaralah dengannya tentang perasaan-perasaan kita dengan jujur dan tulus. Kedua, kita perlu mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan membiarkan Dia mengambil kendali atas hidup kita. Ketiga, kita perlu memperkuat iman kita melalui pembacaan firman dan persekutuan dengan sesama percaya. Dan terakhir, kita perlu memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk berduka dan menyembuhkan. Dalam penyembuhan patah hati, kita juga perlu ingat bahwa proses ini mungkin tidak terjadi secara instan. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda dalam mengatasi patah hati mereka. Namun, dengan bersandar pada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya, kita bisa yakin bahwa penyembuhan akan datang pada waktunya yang pas. Dan pada akhirnya, patah hati kita akan menjadi saksi akan kuasa penyembuhan Allah dalam kehidupan kita.
Renungan malam ini sangat relevan bagi banyak orang, karena patah hati adalah pengalaman yang dialami oleh banyak dari kita. Salah satu ayat yang menarik perhatian saya adalah Mazmur 34 ayat 18 yang mengatakan bahwa Tuhan dekat kepada mereka yang patah hati. Bagaimana menurutmu kita bisa merasakan kedekatan Tuhan dalam saat-saat patah hati? Saya setuju, Mazmur 34 ayat 18 adalah ayat yang sangat menghibur. Saya pikir salah satu cara untuk merasakan kedekatan Tuhan adalah melalui doa dan membaca firman-Nya. Ketika kita berbicara kepadanya dan memperdalam hubungan kita dengannya, kita akan merasakan hadirat-Nya yang menghibur dan menguatkan. Benar sekali. Ayat lain yang menarik adalah Mazmur 147 ayat 3 yang mengatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bagaimana menurutmu kita bisa menerima penyembuhan dari Tuhan dalam saat-saat sulit seperti ini? Saya percaya bahwa menerima penyembuhan dari Tuhan membutuhkan proses. Pertama-tama, kita perlu mengakui bahwa kita patah hati dan membutuhkan penyembuhannya. Kedua, kita perlu bersandar sepenuhnya padanya dan percaya bahwa Dia adalah sumber penyembuhan kita. Dan ketiga, kita perlu memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk berduka dan menyembuhkan. Setuju. Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan bahwa damai sejahtera Kristus kuberikan kepada kita. Bagaimana menurutmu kita bisa menemukan damai sejahtera Kristus dalam saat-saat patah hati? Saya pikir salah satu cara adalah dengan memperdalam hubungan kita dengan Kristus melalui doa, pembacaan firman-Nya, dan persekutuan dengan sesama percaya. Ketika kita mengalami damai sejahtera Kristus, kita akan merasakan ketenangan dan kedamaian yang melebihi pemahaman manusia, meskipun situasi di sekitar kita mungkin sulit. Renungan malam ini benar-benar memberikan kita pandangan yang mendalam tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan patah hati dengan cepat menurut pandangan Alkitab. Apakah ada pesan terakhir yang ingin kamu bagikan? Saya ingin mengatakan bahwa meskipun patah hati adalah pengalaman yang menyakitkan, kita tidak sendirian dalam menghadapinya. Allah selalu bersama kita, siap memberikan penghiburan, kekuatan, dan penyembuhan. Marilah kita bersama-sama membawa segala penderitaan dan kesedihan kita kepadanya, percaya bahwa Dia adalah dokter yang sempurna bagi hati yang patah. Terima kasih atas diskusi yang mendalam ini. Semoga renungan malam ini memberkati dan menguatkan kita semua dalam menghadapi patah hati. Semoga kita dapat merasakan kedekatan Tuhan, menerima penyembuhannya, dan mengalami damai sejahtera Kristus dalam setiap situasi. Sebelum kita akhiri diskusi ini, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk merenungkan firman-Mu tentang cara menyembuhkan patah hati dengan cepat. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter yang sempurna bagi hati yang terluka dan hancur. Kami memohon, ya Tuhan, agar Engkau memberkati kami dengan kedekatan dan kedamaian dari hadirat-Mu. Ya Tuhan, dalam saat-saat patah hati ini, kami merasa lemah dan terluka. Namun, kami percaya bahwa Engkau dekat kepada mereka yang patah hati. Bantu kami untuk merasakan kehadiran-Mu yang menghibur dan menguatkan. Bantu kami untuk percaya bahwa Engkau selalu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi-Mu. Kami juga memohon, ya Allah, agar Engkau memberikan penyembuhan yang cepat bagi hati-hati yang terluka di antara kami. Bantu kami untuk bersandar sepenuhnya padamu, percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan kami. Jadikanlah patah hati kami sebagai sarana untuk memperdalam hubungan kami denganmu, sehingga kami dapat mengalami damai sejahtera Kristus yang melebihi segala pemahaman. Terima kasih, ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Semoga renungan malam ini menjadi berkat bagi kami semua dan membawa penyembuhan bagi hati yang terluka. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan, Amin, di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam penutup renungan malam ini, mari kita mengingat bahwa meskipun patah hati adalah pengalaman yang menyakitkan, kita memiliki Tuhan yang selalu dekat dengan kita, siap memberikan penghiburan, kekuatan, dan penyembuhan. Marilah kita percaya bahwa dengan bersandar sepenuhnya padanya,
kita dapat mengalami damai sejahtera yang melebihi segala pemahaman manusia, bahkan dalam saat-saat paling sulit sekalipun. Semoga kita semua dapat merasakan kedekatan Tuhan, menerima penyembuhannya, dan mengalami kebahagiaan yang hanya diberikan oleh-Nya. Terima kasih telah mengikuti renungan malam ini. Selamat beristirahat, dan semoga kita terus diberkati dalam setiap langkah kita. Amin. Amin.